Swastiastu. Ya ini dampak salah satu dari demokratisasi. Nah jujur soal honorer ini salah satu yang sangat nggak ada relawan. Itu maksud saya. Jadi semangat istimewaan di tempat itu yang saya sering ketemu beliau kira-kira gitu. Nah dan seterusnya ada. Kita dihadapkan pada dua pilihan, maka kita akan buat standar secara bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri, yang terhormat Pak Gubernur, yang terhormat rekan-rekan sekalian, serta rapat yang sempat hadir pada hari ini. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Arfa Pak, saya seorang guru di Kota Balikpapan. Ya, jadi langsung saja pertanyaan saya Pak terkait masalah reformasi ASN dan mungkin Pak Menteri tadi luput singgung terkait perekrutan P3K. Ya, jadi kami salah seorang ASN P3K Pak di Kota Balikpapan. Itu yang pertama terkait sistem rekrutmen P3K yang dalam keluh kesah teman-teman sering menyampaikan terkait persoalan hak dan kewajiban yang dibedakan dengan ASN PNS terkait gaji, tunjangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait keresahan mewakili teman-teman honorer Pak. Jadi beberapa teman-teman kami sudah lulus passing grade kemarin pada perekrutan P3K. Namun sampai saat ini setahun kurang lebih berjalan belum ada penempatan formasi di tempat sekolah yang dituju. Makanya mereka galau Pak terkait apakah kami ini harus ikut rekrutmen lagi atau langsung ditempatkan pada sekolah-sekolah yang kosong. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi sekarang ini hanya ada dua istilah ASN dan non ASN, yaitu ASN dan P3K. Maka di luar kategori ini kalau menurut Undang-Undang 28 November harus selesai. Kan gitu ini. Soal hak dan kewajiban sudah jelas di aturan di perundang-undangan tentang P3K dan ASN. Sekarang jadi isunya adalah bagaimana mereka yang sekarang belum jadi P3K dan non ASN. Inilah yang sekarang jadi pembahasan kita, oleh karena kita sedang siapkan beberapa skenario untuk menyelesaikan ini. Nah, kami tadi sampaikan khusus guru dan tenaga kesehatan, ini mandat Bapak Presiden, ini prioritas. Maka sekarang 2 tahun ini 2022-2023 mestinya kita beresin. Maka di 2023 kami sudah mengajukan 1 jutaan formasi baru ke Kementerian Keuangan. Salah satu yang diprioritaskan adalah mereka yang telah mengabdi lama ya di daerah-daerah terkait dengan guru dan juga nakes. Nah, tetapi kami sampaikan dari 700.000 yang kami siapkan di 2022, 700.000 formasi yang kita siapkan, daerah hanya mengusulkan totalnya kurang lebih 400.000. Mohon ini bisa dimanfaatkan oleh daerah sehingga 2023 para kepala daerah, Pak Gubernur dan di kabupaten kota dan provinsi tidak punya lagi beban tanggungan teman-teman P3K yang ada di sekolah-sekolah. Kami kira itu, makasih. Ini PNS Mas ya? Ini PNS masih P3K mereka ini? Mereka kan masih non ASN ya. Untuk jadi P3K. Maksudnya yang formasi yang belum banyak diisi itu yang P3K. Oh baik. P3K. Baik, makasih Adik, makasih ya, cukup ya. Yang satu lagi belakang silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, yang kami hormati Pak Menteri, Bapak Ketua Komisi ASN. Perkenalkan, nama saya Hari dari Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Menteri Pak. Kebetulan sama, terkait dengan kepastian penyelesaian tenaga ASN yang sudah dituangkan dalam SE Menpan. Tetapi kami juga mohon izin Pak untuk yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan kebijakan penyelesaian non ASN di Oktober 2023 ini, tentu karena tadi kan ada prioritasnya baru untuk guru dan nakes, tentu tidak kemudian bisa diselesaikan semua. Artinya kalau kemudian di Oktober itu kemudian harus diselesaikan, tentu ini dampaknya juga nanti akan panjang Pak. Artinya tentu kami juga harus, apakah kami tetap diperbolehkan tetap status quo seperti tadi disampaikan oleh Prof. Terima kasih yang sudah subscribe.
Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Profesor Agus gitu, tentu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan gitu, atau bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin Pak, sementara ini kan prioritas pengadaan ASN di daerah itu lebih banyak P3K. Mohon izin, P3K ini kan masih banyak juknis dan pedoman yang masih kami tunggu Pak. Artinya masih banyak permasalahan yang dalam hal ini di daerah itu persepsinya jadi agak berbeda. Misalnya terkait dengan tunjangan jabatan fungsional. Karena di situ juga pedoman teknisnya juga belum ada, termasuk apakah yang bersangkutan itu ketika kalau ketugasnya sudah di jabatan fungsional Pak, tetapi masing-masing daerah varian pemberian tunjangan itu masih di Jogja saja kami berbeda-beda Pak, apalagi kalau dibandingkan seluruh Indonesia. Jadi mohon untuk pedoman juknis dan terkait dengan aturan main P3K ini juga mohon untuk bisa disempurnakan Bapak. Mungkin 2 hal itu dulu Bapak. Matur nuwun. Baik, makasih. Nanti Kepala KSN juga bisa jawab. Jadi gini, kemarin saya sudah ketemu dengan teman-teman asosiasi wali kota, asosiasi gubernur dan teman bupati. Kenapa mereka tidak mengusulkan duitnya nggak cukup di daerah? P3K. Kalau ini yang terjadi, maka berapapun formasi disiapkan pusat ke depan nggak terserap. Kenapa? Gaji P3K-nya terlalu tinggi. Maka kemarin ada solusi, salah satunya adalah perlu ada range gaji bagi P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tapi ada gaji minimal bagi P3K. Karena kalau tidak, udah disiapkan banyak, ternyata uangnya belum diterima oleh daerah, akhirnya daerah kadang tidak bisa membayar, bahkan terpaksa mereka meskipun udah dites lulus nggak bisa disiapkan di formasi di berbagai tempat. Nah, oleh karena itu Pak, nanti akan kita sempurnakan. Tadi soal P3K tadi, kita sedang siapkan skenario P3K terikat dan P3K bebas. Nah, skema P3 ini memungkinkan adanya P3K yang tidak harus bekerja 8 jam di pemerintah. Contoh, cleaning service. Cleaning service misalnya daerah hanya mampu nyiapin 500.000. Ya dia nggak perlu pagi kerja ceklok pagi sampai sore. Karena sekarang ceklok pagi sampai sore padahal kerjanya cuma 2 kali, kan dia butuh tambahan uang. Maka cari tambahan di kantor akhirnya, nggak mau cari tambahan di luar. Maka ini sedang disiapkan, inilah gig ekonomi seperti di banyak negara. Kan gitu Bu. Nah, maka nanti misalnya tukang kebun, nggak perlu ceklok pagi pulang sore. Itu udah setelah bersihin kantor bisa beres. Misalnya tim Tramtip, karena kalau Satpol kan nggak boleh P3K, nah, harus ASN. Nah Tramtip misalnya, Tramtip kalau jam operasinya hari Kamis, Jumat, Sabtu ngoperasi pasar dan ketertiban, ya udah hari itu aja masuk misalnya. Sehingga dia jamnya tidak seluruhnya. Itu yang sedang kita atur untuk masuk di kategori P3K bebas. Jadi masuk, jadi kalau ini yang jalan, ini opsinya sedang kami akan koordinasikan terus dengan teman dewan dan asosiasi. Kalau ini terjadi maka insya Allah nanti tidak ada penambahan anggaran, tidak ada pengurangan orang sementara. Tapi rekrutmen barunya kita atur akan dengan sangat ketat. Saya bilang kepada teman-teman, aturan tidak memang kita kunci, tapi Bu Afiliani mengunci bupati dan gubernur tidak ngangkat P3K itu tidak mungkin. Karena beliau dipilih oleh rakyat. Visi misi harus cepat jalan. Semakin dibikin aturan tidak boleh, bupati sama guru akan ngelompati pagar terus itu. Maka mending kita buka tapi dosisnya kita ukur. Dia boleh masukkan tapi yang meninggal, yang mengundurkan diri dan atau formasi harus persetujuan Kanrek dengan persetujuan dengan teman-teman BKN. Kemarin undang-undangnya 2018 dibuat aturan tapi detailnya tidak dibuat. Akhirnya daerah ada yang menyiasati masuk di kegiatan, ada masuk di TLK dan seterusnya dan seterusnya. Besok tidak boleh lagi. Kalau tidak ada di BKD, kalau disembunyikan oleh kepala dinas, dia tidak boleh dibayar. Kalau kepala dinas tetap menyunyikan akan jadi temuan dan itu tidak akan jadi masalah. Nah ini akan kita detailkan. Kemarin ini kita mafhumi tapi nggak didetailkan, akhirnya dilompati terus oleh kepala daerah termasuk saya waktu itu. Nah tapi kemudian sejak 2020 Banyuwangi udah ngunci total, udah nggak ada lagi rekrutmen satupun sejak 2020 karena dikunci oleh BKD. Kalau tidak ada namanya di BKD, BPKD tidak boleh bayar. Kalau terpaksa dibayar, inspektorat turun. Nah supaya kepala dinas nggak nyembunyiin orang di dalam kegiatan-kegiatan yang kalau didata tiba-tiba dikeluarkan jadi honorer. Kira-kira itu nggih, udah jelas? Baik, makasih.